yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kembali kita bertemu dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, baik Anda dalam rumah, di tempat ini, dalam keadaan yang sehat. Amin. Sebelum kita jauh menyembah Tuhan pada sore hari ini, saya mau mengajak kita untuk memuji Tuhan bersama. Kita mau katakan tiba saatnya keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan, mari katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mengatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Mari kita berdiri hadapan takhta anak domba, berdiri di hadapan takhta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tenangkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, jemaat-Mu ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami siapkan setiap hati kami di hadapan-Mu pada sore hari ini Bapa, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah apa yang terucap dari setiap mulut kami, yang terungkap dari setiap isi hati kami, semuanya itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu
bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bersama kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
kebaikan-Mu. Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Kami mau mendeklarasikan dalam setiap hidup kami, Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh menjadi korban syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami siapkan setiap hati kami, Tuhan, pada sore hari ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu, dan biarlah Tuhan setiap kata yang terucap dari mulut bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan kepada setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan judul khotbah saya, yaitu saling mengasihi. Ya, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama. Alkitab berkata ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan bahas akan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami berdoa biar firman-Mu pada siang hari ini boleh menerangi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, terima kasih sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati, dan kami bersama-sama datang untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau boleh menjamah setiap hati, baik setiap teman-teman di JKI Penoa ini maupun setiap saudara-saudara yang sedang mendengarkan ibadah ini secara online. Kami mintakan Tuhan Yesus akan kemurahan-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Bukakan pemahaman kami akan firman-Mu pada siang hari ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu gambar tentang promosi, misalkan gambar soal Kentucky Fried Chicken di mana ada fotonya Kolonel Sanders, kita pasti tahu apa yang sebetulnya merepresentatifkan yang ada di dalam promosi itu. Pastilah itu bukan mempromosikan rawon atau soto, tapi pasti itu adalah promosi dari ayam goreng yang rasanya enak. Demikian juga kalau kita misalnya melihat gambar Apple atau logonya dari Apple itu, kita tahu juga pasti itu adalah promosi dari elektronik, bisa iPad, iPhone dan lain sebagainya. Gambar-gambar itu akan menyatakan sebetulnya produk apa yang dihasilkannya. Juga misalnya kita melihat akan logo dari Starbucks, kita pasti langsung tahu itu pasti adalah berbicara tentang kopi yang enak, cappuccino-nya atau piccolo-nya, pasti itu berkisar kepada produk-produk yang memang itu core-nya ya. Mungkin juga mereka bisa Starbucks mungkin bisa jualan kaos juga, bisa jualan souvenir yang lain, gelas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat logo itu, pasti yang ada dalam benak kita adalah kopi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atau mungkin satu lambang daripada kendaraan bermotor, mungkin Honda, Audi, Mercedes. Kalau kita lihat simbolnya, kita tahu produknya apa yang dibuat, kualitasnya apa yang dibuat, atau hal-hal yang lain. Tapi bagaimana seandainya kita bisa melihat satu logo, satu gambar, yaitu gambar tentang gedung gereja? Apa yang ada di pikiran kita ketika kita ini melihat satu gambar
tentang gedung gereja. Pasti di dalam benak kita itu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kekristenan. Lalu produk apa yang bisa dihasilkan oleh satu gereja? Kalau kita melihat yang lain sudah jelas. Misalkan yang logo kendaraan itu memang produknya adalah kendaraan. Yang logo makanan pasti itu makanan. Yang logo teknologi pasti itu juga menghasilkan teknologi. Tetapi bagaimana dengan logo gedung gereja? Gambar tentang gereja. Orang yang berkata, oh itu logo kekristenan. Apa yang dihasilkan di dalamnya? Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konotasi tentang gereja, konotasi tentang orang-orang Kristen sudah menjadi sesuatu yang ada banyak negatifnya, walaupun banyak juga positifnya. Bahkan seringkali kita juga mungkin tidak berani bersaksi dengan leluasa tentang iman kita. Rasanya mengganjal. Kalau orang menanyakan tentang religius, kita rasanya kalau bisa mengalihkan kepada perhatian yang lain. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan itu seringkali menjadi batu sandungan yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita disebut dengan Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang gereja, kita menjadi begitu berat hati karena konotasi dari kekristenan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Murah hati, suka menolong, suka mengampuni, memiliki integritas yang bagus. Tetapi pada kenyataannya di sisi yang lain, seringkali kekristenan itu justru menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang negatif. Kehidupan yang munafik, tidak murah hati alias pelit, sombong alias tinggi hati. Sehingga apa saudara, banyak orang yang sebetulnya tidak begitu tertarik. Nah, kita melihat tahun ini gereja kita ini masuk di dalam fase the year of evangelism. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan atau mengabarkan kabar baik yang Tuhan berikan. Evangelisasi, memberikan penginjilan, menyatakan kabar baik kepada orang yang lain. Di mana sebetulnya kita ada di dalam satu pemandangan yang seringkali adalah negatif tentang kehidupan kekristenan. Banyak orang yang terluka dengan apa yang disebut dengan gereja. Mereka berkata, ya ternyata banyak orang yang munafik, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhenti hanya menjadi orang Kristen, maka hal itu terjadi. Sebetulnya istilah Kristen di dalam firman Tuhan tidak banyak disebut. Paling hanya 3 kali di seluruh Alkitab kata Kristen itu muncul. Dan itu sebetulnya juga bukan diingini oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ya, kita melihat satu ayat firman Tuhan yang kita akan bahas banyak hari ini, yaitu nanti di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Kita melihat dulu ayat yang ke-25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Nah, di kota Antiokhia itulah pertama kali murid-murid Tuhan disebut Kristen. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, kata Kristen pada waktu itu sebetulnya adalah panggilan saja, atau bahkan boleh dikatakan olok-olok kepada orang yang mau mengikuti Kristus. Ya, jadi istilah yang disampaikan sebetulnya itu tidak diingini. Kalau orang-orang yang mau mengikut Kristus, mereka itu menyebut dirinya adalah follower of the way, karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sebetulnya mereka lebih suka, atau mereka itu memakai atau menamakan dirinya itu adalah murid-murid Tuhan.
Coba perhatikan, mereka tinggal bersama-sama di ayat yang ke-26 Kisah Rasul pasal 11. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Disitulah, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Para pengikut Tuhan mereka lebih menamakan dirinya the disciples, murid-murid. Kalau Kristen, orang Kristen itu sebutan yang diberikan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengikut Kristus, mereka suka memakai dirinya adalah murid-murid Kristus. Berbeda dengan Kristen yang sebetulnya itu adalah sebutan atau panggilan atau bahkan harapan yang disebut yang disampaikan kepada mereka. Itu sebabnya sampai hari ini kekristenan atau Kristen itu tidak terlalu spesifik kuat, ya. Karena orang bisa menjadi Kristen, dan Kristen itu banyak macamnya, dan Kristen itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Misalkan Kristen KTP, itu artinya KTP-nya di situ ditulis agama Kristen. Kristen Natal, Kristen yang datangnya cuma di hari Natal. Krispas, Kristen yang datang di hari Paskah. Selebihnya mereka kemana? Mereka mungkin golf, mereka mungkin melakukan kegiatan yang lain. Mungkin mereka berekreasi. Kenapa? Karena itu hanya sebutan. Tetapi berbeda dengan yang disebut murid Kristus. Selalu kita akan berkata bahwa setiap murid itu punya keinginan belajar dari gurunya. Kenapa disebut murid Kristus? Karena mereka orang-orang yang mau belajar menjadi seperti Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-26 tadi dikatakan bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, dan di Antiochialah mereka itu atau murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya berharap kita tidak hanya berhenti menyandang status Kristen sebagai anak Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita bisa berkata, saya ini adalah murid-murid Kristus. Mari kita katakan bersama, saya ini adalah murid-murid Kristus. Itu lebih daripada sebutan Kristen bagi kehidupan kita. Nah, saudara, apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, atau kita saat ini hanya menjadi Kristen? Kalau saudara dan saya itu memiliki pandangan dan pengertian bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus, maka tentunya segala sesuatu yang kita alami akan berbeda. Kenapa? Karena cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara pandang manusia. Tuhan melihat segala sesuatunya itu indah. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dan pada waktu penciptaan Dia berkata, segala sesuatu indah, sempurna, dan luar biasa. Nah, saudara, sekarang mari kita akan melihat, apakah kita ini hanya berhenti menjadi seorang Kristen atau beragama Kristen, atau sesungguhnya kita sedang mengupayakan hidup kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang rela dibentuk dan diajar dan dibawa kembali kepada rancangannya semula setelah saudara dan saya diselamatkan. Apa sebenarnya esensi dari murid itu? Mungkin kalau kita berkata, wah, apa nggak bisa, aku nggak bisa jadi murid, aku sulit untuk bisa berkomitmen dan lain sebagainya. Saudara, rupanya yang diminta Tuhan itu sangat-sangat sederhana. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka kau bisa memastikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berjalan sebagai murid-murid Tuhan, lebih daripada hanya berjalan sebagai orang Kristen. Nah, definisi murid dari Tuhan Yesus sendiri, jadi apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, kita nanti bisa melihat, kita bisa sama-sama
Di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-33 dan 34, kita belajar ya hari ini sama-sama. Saya berharap kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak hanya kita ini menjadi orang Kristen, karena sebetulnya orang yang sudah dipilih Tuhan itu dipilih untuk menjadi murid. Makanya dia disciple, dia muridkan ya. Semua kita ini dimuridkan supaya kita jadi murid. Perhatikan Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 33. Tuhan Yesus mendefinisikan seperti begini, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Wow, Tuhan berkata, "Aku beri perintah yang baru kepadamu." Apa perintahnya, saudara? Alkitab berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, kalau kita berhenti kepada kekristenan, maka kita akan terjebak kepada segala tata cara, aturan-aturan moral, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya saudara dan saya akan disebut murid-murid Tuhan. Tuhan berkata, "Dari semua yang sudah aku sampaikan kepadamu selama 3 tahun, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Semua yang sudah engkau lihat, semua yang sudah engkau alami, satu ini kamu harus ingat. Karena sebentar lagi dia akan kembali ke surga. Tapi ingat satu ini, semua pengajaran-pengajaran yang aku berikan boleh engkau lupakan. Tapi yang satu ini jangan kamu lupakan. Karena dengan itu, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku." Saudara dikasihi Tuhan, kita disebut murid Tuhan bukan karena kita ini membaca Alkitab 1 hari 5 wasal, berdoa 7 kali sehari, atau melakukan pelayanan, atau memberikan persembahan. Tuhan berkata, "Kamu akan disebut murid-muridku ketika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, "Salinglah mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu." Sederhana ya. Kita pikir kita menjadi murid-murid Tuhan kalau kita menyimak baik-baik, kita mencatat baik-baik, kita berdoa baik-baik. Tidak, saudara. Itu adalah aturan moral, aturan di mana kita bisa mengenal Dia. Tetapi untuk menjadi murid Tuhan, Tuhan berkata, yang lain mungkin kamu akan bisa lupa, ajaranku mungkin kamu bisa lupa, tapi supaya dunia tahu engkau itu adalah murid-muridku, yaitu ketika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Murid-muridnya pada waktu itu juga kaget, saudara. Apa sih perintah yang baru itu? Ya, dia pikir ada sesuatu yang lebih lagi, yang lebih luar biasa lagi. Mungkin dia mendengarkan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian Tuhan berkata, perintah baru itu adalah, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, itu mah sudah tahu mereka. Tetapi Tuhan mau berkata begini, ini bukan hanya sekedar kasih, tetapi yang aku maksudkan, mengasihi satu dengan yang lain itu seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi hidup kita. Saudara bisa bayangkan, mungkin wajah Petrus pada waktu itu, ya cuma begitu, itu sudah. Mungkin Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu kesini. Kamu ingat tak beberapa waktu yang lalu, ketika aku berjumpa dengan Lewi, ketika aku berjumpa dengan Matius, apa yang kamu pikir tentang Matius? Dia seorang pemungut cukai,
dia seorang yang jahat, dia seorang pemeras, ya, dia seorang koruptor. Tapi aku mengajak kamu pada waktu itu untuk makan di rumah Matius. Aku percaya pada waktu itu engkau juga tidak comfortable kan. Tetapi setelah kita berjalan bersama-sama selama 3 tahun, akhirnya engkau juga bisa menerima si Matius menjadi sahabatmu, menjadi temanmu, menjadi saudaramu. Kemungkinan mungkin pada waktu itu Petrus sadar. Atau dia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu nggak siapa Petrus? Ketika kita bersama-sama, pertama kali kita bersama-sama, orang yang banyak gaya, orang yang banyak omong, orang yang banyak keinginan. Tetapi setelah 3 tahun bersama-sama, akhirnya engkau juga bisa menerima Petrus sebagai saudara yang kau kasih. Mungkin pada waktu itu dia adalah orang yang sangat menyebalkan karena omongannya besar dan lain sebagainya. Tetapi ketika engkau bersama-sama, engkau mulai mengasihi, akhirnya engkau bisa menerima sebagai saudara seiman. Dia panggil lagi Yohanes. Kamu tanya Yohanes, siapa yang kamu ketahui Yohanes pada waktu itu? Orang yang sok mendekat kepada aku, sok merasa bahwa dia orang yang paling dikasih. Padahal aku gak pernah berkata aku sangat mengasihi dia. Dia sendiri yang mengatakan aku adalah orang yang paling dikasih. Mungkin banyak menjengkelkan, tapi setelah perjalanan 3 tahun bersama-sama, engkau melihat kasihku kepada dia, engkau melihat pilihanku kepada dia, dan akhirnya engkau bisa menerima menjadi saudara-saudara seiman yang luar biasa. Di ayatnya yang ke-35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. 2 kali Tuhan ulang itu, belajarlah saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, bagaimana dunia akan tahu bahwa kita murid-murid Tuhan? Tuhan roh adanya, tidak bisa dilihat oleh manusia. Bagaimana dunia itu bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita ini adalah murid-muridnya dia? Ya, ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mereka akan melihat Tuhan yang ada di dalam hidupmu dan hidupku. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita ini murid Tuhan? Atau kita ini hanya sekedar anak-anak Tuhan? Atau disebut dengan orang Kristen? Dunia akan tahu bahwa engkau dan saya adalah murid-murid Tuhan. Dan dunia akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dunia akan tahu kepada siapa dia akan bekerja. Kalau dia melihat satu bos yang punya perusahaan, hidupnya saling mengasihi, hidupnya bisa mengasihi, orang itu pasti pilih akan bekerja di perusahaan itu. Karena berbeda, banyak orang yang stres bekerja karena bosnya jahat. Tetapi kalau orang itu memiliki roh yang saling mengasihi dengan sesama yang ada, karyawan juga bisa merasakan. Atau sebaliknya, ketika ada perusahaan yang mencari seorang karyawan dari sekian puluh orang yang diinterview, kalau dia menemukan seorang murid Kristus, kelihatan dari hatinya yang bisa mengasihi satu dengan yang lain, saya percaya dia akan pilih seperti begitu. Amin. Atau mungkin ketika seorang pemuda mau mencari seorang pasangan hidup, dia melihat calon mertua yang begitu mengasihi satu dengan yang lain, orang tua, anak, suami kepada istri. Pasti di antara calon mertua yang berbeda-beda, dia akan memilih orang-orang yang
menjadi murid Kristus yang bisa mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Dan juga mungkin kalau kita mau melakukan sesuatu persahabatan atau partner di dalam bisnis, hal yang sama. Ketika orang itu mempunyai roh yang mengasihi satu dengan yang lain, dunia bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak atau murid-murid Tuhan. Kristen atau murid Kristus. Orang bisa berkata, wow, kepada orang-orang yang menyandang dalam hidupnya adalah murid-murid Tuhan. Wow-nya berbeda. Wow. Kalau memang di luar akan kebiasaan yang ada, extraordinary, yang positif. Tetapi kalau hanya sebagai orang Kristen, mungkin wow-nya tidak naik tapi turun. Wow. Ya. Kristen kok seperti begitu. Makanya banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Kristen ini loh, saudara. Karena menyandang gelar Kristen ini loh, banyak orang menjadi kecewa. Karena Kristen ini loh, saudara, banyak orang tersandung. Tetapi kepada murid Kristus, orang akan melihat roh yang saling mengasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menulis kitab Yohanes ini adalah Rasul Yohanes. Tetapi di dalam sejarah gereja, rupanya Rasul Yohanes ini adalah rasul yang matinya terakhir. Jadi pada waktu Tuhan memberikan wejangan terakhir, pada waktu Last Supper itu, kan ada 11 orang ya, karena si Yudas sudah pergi kan ya. Tuhan berkata, ada perintah baru, yaitu saling mengasihilah kamu satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka kamu akan disebut murid-muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua sudah mati, tinggal si Rasul Yohanes ini yang menulis surat Yohanes ini. Nah, pada saat itu orang-orang di Antiokhia atau anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sudah disebut Kristen mengalami satu goncangan yang luar biasa. Kemudian mereka minta kepada si Rasul Yohanes, tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, menghadapi persoalan sepertinya berat. Kamu kan termasuk rasul-rasul yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus. Jadi perkiraannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga sekitar 50 tahun setelah itu, maka terjadi akan masalah lagi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan mereka mendesak Rasul Yohanes untuk mengirimkan pesan apa yang didapat dari Yesus. Dan pada saat itu dia ingat tuh, 55 tahun yang lalu, ketika mereka masih berkumpul bersama dengan Tuhan, pada malam terakhir itu, kemudian Rasul Yohanes mengirimkan 3 surat yang lain, yang kita kenal di dalam Alkitab, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Itu dikirimkan kepada jemaat Tuhan, karena jemaat Tuhan sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes? Mari kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat kita akan melihat beberapa fase di situ. Yang pertama ayat 7 dan ayat 8. Rasul Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 55 tahun yang lalu dia ingat lagi sesuatu pesan yang kuat. Kau boleh lupa hal yang lain, kau boleh lupa pengajaran-pengajaranku. Sama seperti kita anak-anak Tuhan. Saya juga yakin 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu apa yang sudah diajarkan kepada saudara, mungkin saudara juga sudah lupa. Mungkin ingat judulnya aja, saudara ya. Tetapi Tuhan berkata, yang ini nih kamu jangan lupa, yaitu hendaklah kamu
saling mengasihi, supaya kamu bisa dilihat kamu adalah murid-murid Yesus. Nah saudara, diulang lagi oleh Yohanes, diberikan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Biarlah kita saling mengasihi. Dan Alkitab berkata, sebab Allah adalah kasih. Itu description terakhir tentang Tuhan Yesus yang dimiliki oleh Yohanes. Mungkin kalau kita berkata, apa yang bisa kau deskripsikan tentang Tuhan Allahmu? Mungkin kita bisa berkata, oh Tuhan itu hebat, Tuhan itu perkasa, Dia maha hadir, Dia maha tahu. Tapi Yohanes berkata, God is love. Tuhan itu adalah kasih. Lalu mana buktinya? Kalau Tuhan itu kasih, ya mungkin jemaat Tuhan pada waktu itu bertanya kepada Rasul Yohanes, apa buktinya kalau Allah itu kasih? Di mana Petrus sekarang? Udah mati, disalib, pakai terbalik. Di mana Thomas sekarang? Oh, mati digantung di India. Karena teman-temannya sudah pada mati. Di mana Paulus, murid yang terakhir? Oh, udah dipenggal kepalanya, matinya dipenggal kepalanya. Di mana jemaat Tuhan pada waktu itu? Orang-orang yang melayani, oh sudah pada disalib dalam perjalanan dalam menuju kota Roma, ya. Jadi semua penganiayaan. Kita berkata, mana? Engkau berkata bahwa Allah itu kasih. Nah, dia menjelaskan saudara di ayat yang ke-10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah saudaranya dikasihi Tuhan, Allah itu kasih ketika Dia mengirimkan anaknya untuk menebus segala dosa-dosa. Supaya apa? Tadi dikatakan di ayat yang ke-10, supaya kita ini memiliki hidup. Ya, supaya kita ini memiliki hidup. Ayat yang ke-9 bagian B maksud saya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di ayat yang ke-11 dan 12, ayat yang terakhir kita akan melihat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dunia tidak bisa melihat Allah karena Allah adalah roh. Tetapi ketika melihat saudara dan saya hidup di dalam kasih, maka dunia akan melihat Allah melalui hidupmu dan hidupku. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berhenti hanya menjadi orang Kristen, sebutan dari orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi mari kita menjadi murid-murid Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, sehingga orang lain bisa melihat Allah. Nah ini namanya penginjilan saudara, kabar baik yang dibawakan kepada mereka. Sebab evangelisasi itu adalah mengupayakan seseorang yang tidak mengenal Allah untuk bisa bertemu dengan Tuhan, bahkan melihat kemuliaan Allah, akhirnya menerima Allah di dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata, jadilah murid-muridku, yaitu ketika engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian, orang dunia bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk hidup saling mengasihi. Karena dengan demikian dunia bisa melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu, dan kami boleh menjadi garam dan terang buat mereka. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang penuh sukacita,
Biarlah kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, karena memang Engkau itu sudah mengasihi hidup kami. Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Dan Engkau berkata, hendaklah kamu mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka setiap kami disebut sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu, biar Kau membuka hatimu, biar Roh Kudus boleh menerangi jalan kehidupanmu. Biar kita menjadi orang-orang yang rela untuk boleh menjadi alat-alat Tuhan, mengasihi semua orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kita, supaya orang yang belum mengenal akan Tuhan akan melihat Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Baik engkau sebagai orang yang mungkin memiliki satu otoritas di dalam perusahaan, atau engkau adalah orang yang hanya sekedar karyawan, atau engkau orang yang sedang mencari pasangan hidup, apapun yang kau akan kerjakan, ketika engkau belajar mengasihi satu dengan yang lain, maka dunia akan melihat ada Allah di dalam hidupmu. Sebab engkau dan saya disebut dengan murid-murid Tuhan, yang berarti setiap hari mau belajar tentang jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan hati kami, sehingga semua kami boleh menjadi murid-murid Kristus, lebih daripada sekedar menjadi orang Kristen. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita boleh menjadi murid-murid Tuhan senantiasa. Amin. Karena dengan demikian maka kita akan memandang dunia ini dengan pandangan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam ibadah streaming JKI Penuai siang hari ini. Tetap bersyukur dalam segala hal. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam siang hari ini. Kita maju terus dalam ladang Tuhan tentunya. Kebaktian Wolongkong kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat, dan kita akan kembali bertemu di tanggal Sabtu 23 Mei jam 2 siang. Dan ibadah untuk sementara kita adakan secara online streaming. Mari kita doakan, kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kita untuk setiap ibadah yang diadakan. Beri blessing. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan selesai dengan ibadah yang ada. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak atas siang hari ini bersama-sama kami untuk bisa menikmati ibadah online yang ada Tuhan. Karena kami percaya berkat-Mu selalu melimpah di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada Engkau. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan yang dari Maha Tinggi. Tiba saatnya untuk kita mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu sekalian. Kita mengadakan wajah kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat JKI Penuai yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kasih karunia Allah Bapa, persetujuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menuntun memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin.